Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 369, Hidup selama 30 juta tahun. Setelah meninggalkan sekte Sangjian, Yeguan dan yang lainnya menuju ke utara. Dalam perjalanan, Munianian melirik ke arah Yeguan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu cukup berani." Yeguan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Yang penting bibimu dan Nona Eria ada di sini. Jika tidak, saya tidak akan berani bertaruh." Bertaruh. Seringkali, saat berjudi Anda harus memiliki kartu truf. Tanpa dukungan kekuatan, hari ini mungkin akan menjadi akhir yang lain. Mendengar perkataan Yeguan, mata Munianian tiba-tiba menunjukkan kekaguman. Si kecil ini bisa mengenali dirinya dengan jelas setiap saat, yang sangat jarang terjadi. Dibandingkan dengan ahli pedang manusia, kecerdasan si kecil di depannya tidak kalah dengan kecerdasan si kecil ini yang bersifat internal dan implisit. Tapi ahli pedang di dunia ini adalah anak yang hilang. Yeguan menoleh dan melirik ke arah sekte Sangjian, dan terkekeh, tidak peduli apa, panen kali ini tidak sedikit. Munianian mengangguk, kekuatan sekte pedang memang bagus, terutama kekuatan pemimpin sekte. Kekuatan aslinya tidak lebih lemah dari kaisar perang peradaban abadi sebelumnya. Tentu saja, itu adalah hal yang benar bagi kita untuk melakukannya. Jadilah kuat. Jika tidak, aliansi apapun akan gagal. Itu salah. Yeguan mengangguk. Saya mengerti. Dia secara alami memahami bahwa alasan mengapa pihak lain menunjukkan niat baik seperti itu jelas bukan karena kekuatan dan bakatnya yang murni. Apa yang orang lain hargai juga harus disebabkan oleh latar belakangnya. Sebagai pemimpin sebuah sekte, dia pasti akan mempertimbangkan banyak aspek ketika melihat sesuatu. Pada saat ini, Munianian tiba-tiba berhenti, dan kemudian berkata, "Cobalah warisan pedang sekte pedang." Yeguan mengangguk, "Itulah maksudku." Saat dia berbicara, dia duduk bersila di udara, telapak tangannya terentang, dan gulungan itu muncul di tangannya. Begitu dia membuka gulungan itu, cahaya pedang jatuh langsung ke alisnya. Ledakan, dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Yeguan. Sangat komprehensif. Warisan ilmu pedang ini berisi konsep ilmu pedang dan pengalaman nenek moyang sekte Sangjian. Selain itu, ada banyak sekali warisan ilmu pedang. Mereka semua sangat kuat. Yeguan lapar dan bersemangat. Pengalaman-pengalaman sebelumnya ini sangat penting baginya. Karena yang paling dia kekurangan saat ini adalah fondasi. Pemahamannya tentang ilmu pedang saat ini terlalu terbatas, dan warisan ilmu pedang dari sekte Sangjian di depannya hanya dapat menutupi kekurangan ini. Lambat laun, kegembiraan Yeguan berubah menjadi keterkejutan, karena ia menemukan bahwa peradaban ilmu pedang di era peradaban Shinto sebelumnya sangat kuat, terutama beberapa ilmu pedang khusus, yang membuatnya terkejut. Peradaban ilmu pedang pada masa itu sangat cemerlang, dengan ratusan bunga bermekaran. Dan melalui ilmu pedang ini, dia sepertinya telah sampai pada era peradaban Shinto yang indah. Pada saat itu, para master dari Great Dao Brush adalah yang terkuat, namun para penggarap pedang itu juga merupakan makhluk yang sangat mempesona di peradaban zaman dewa. Di sampingnya, Munianian memandang Yeguan di depannya. Melihat ekspresi bersemangat Yeguan,
dia tahu bahwa kekuatan pria kecil ini mungkin akan meningkat lagi. Bakat Ye Guan adalah hal paling jahat yang pernah dilihatnya. Ini adalah pria yang mewarisi bakat orang tuanya dengan sempurna. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah saya mengenali leluhur saya terlalu dini dan kembali ke klan saya. Akan lebih baik jika saya bisa lebih banyak berolahraga di dunia sekuler dan mengasah pikiran saya. Karena kecepatan hidup Ye Guan sekarang terlalu cepat dan dia memainkan game kelas atas setiap hari. Ritme ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah Ye Guan tidak bisa berhenti dan harus berlatih keras untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga mudah untuk bertindak terlalu tergesa-gesa. Di sampingnya, Arya menjilat manisan haunya. Dia melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Nona Nian, Xiao Bai bilang ada harta karun di sebelah kanan." Mu Nian memandang Xiao Bai, yang menyeringai dan mengarahkan kaki kecilnya ke kanan, bersemangat. Mu Nian tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau menunggu cucumu dan pergi nanti?" Xiao Bai berkedip, lalu menatap Ye Guan dan mengangguk. Persis seperti ini, sekitar 1 jam kemudian, Ye Guan, yang sedang duduk bersila di tanah, perlahan membuka matanya. Cahaya dari 2 pedang petir bersinar. Ye Guan berdiri perlahan, melambaikan lengan bajunya, dan pedang samar berayun dari lengan bajunya, dan ruang dan waktu di kejauhan bergelombang seperti gelombang. Mu Nian memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kabarnya?" Ye Guan berkata dengan serius, "Panennya bagus." Meski belum berkembang, saat ini ia memiliki banyak sekali konsep kendo yang bisa ia pelajari. Tentu saja ia tidak akan mengikuti jalur kendo orang lain. Yang harus ia lakukan hanyalah menyerap pengalaman orang lain dan mengembangkan kendonya sendiri. Kekurangan: melanggar peraturan, dia sekarang luar biasa. Dan jika dia ingin melangkah lebih jauh, itu akan sama sulitnya dengan mencapai langit. Tentu saja dia tidak terburu-buru, dia harus melangkah selangkah demi selangkah. Seolah tahu apa yang dipikirkan Ye Guan, Mu Nian tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tahukah kamu apa yang akan terjadi setelah Po Fan?" Ye Guan dengan cepat bertanya, "Ada apa?" Mu Nian tersenyum dan berkata, "Aku belum akan memberitahumu, tapi kamu akan tahu nanti." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mu Nian mengingatkan, "Ingat, Anda sudah memiliki ilmu pedang dan cara Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda dapat belajar dan belajar dari jalan orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengikutinya. Anda harus berhati-hati dengan dampak ide ilmu pedang orang lain terhadap Anda. Dampaknya menyebabkan keyakinanmu pada ilmu pedang runtuh. Tentu saja tekad dan ketekunanmu jauh melebihi orang biasa." Ye Guan mengangguk. "Saya mengerti." Mu Nian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke Daozong." Daozong. Ye Guan memandangmu dan berpikir, siapakah sekte Tao ini? Mu Nian berpikir, di era peradaban Shinto, ada 2 sekte super. Satu adalah sekte Sangjian, dan yang lainnya adalah sekte Dao. Sekte Dao juga merupakan pendukung Master Dao Bi pada awalnya. Tapi kemudian, mereka juga menentang Dao Bi, masternya, seperti sekte Sangjian, ditindas. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Dadao Brush bersalah atas kemarahan publik saat itu. Mu Nian mengangguk, "Itu normal. Pikirkanlah,
Mereka baru saja mengalahkan peradaban abadi dan sudah waktunya untuk berbagi buah. Pada saat ini, penguasa Penadao tiba-tiba datang untuk menciptakan ketertiban dan memasang lapisan belenggu pada semuanya. Bisakah dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan pada saat itu, bagi orang-orang kuat dari peradaban Shinto, bahkan lebih berlebihan daripada peradaban abadi? Yang paling penting adalah rentang hidup mereka hampir tidak memiliki batas atas. Tetapi penguasa Dao Pen secara langsung menetapkan bahwa dengan goresan penanya, hidup mereka hanya akan bertahan lama. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di era itu, semua orang akan menolak. Ye Guan mengangguk. Pemilik Penadao Dao seharusnya terpisah dari kerabatnya saat itu. Mu Nian menambahkan, sebenarnya, jika dewa sejati tidak muncul begitu saja, master dari kuas Dao mungkin saja berhasil. Karena jelas bahwa meskipun orang-orang kuat di zaman itu bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan master dari Dao Brush. Ya Tuhan, kakak perempuan tertua Cijing, Ye Guan tiba-tiba penasaran, wanita macam apa ini? Dia tidak tahu karakter spesifiknya, tapi dia tahu bahwa wanita ini agak royal. Dia telah mengumpulkan banyak buku kuno dari dewa sejati, dan banyak di antaranya ditulis oleh dewa sejati, dan isinya benar-benar terlalu kuning. Tentu saja. Tulisannya cukup bagus, dia banyak membacanya. Mu Nian tiba-tiba berkata, ayo pergi. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan mengangguk. Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba menghentikan mereka bertiga. Dia mengarahkan kaki kecilnya ke arah utara dan melambaikannya. Ye Guan berkedip, apakah ada bayi? Xiao Bai mengangguk dengan keras. Ye Guan tiba-tiba penasaran. Harta yang bisa menarik perhatian pemula ini setidaknya berada pada level tertinggi. Mu Nian tersenyum dan berkata, kalau begitu ke kanan dulu. Xiao Bai mengangguk cepat, lalu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke kanan. Ye Guan dan yang lainnya segera mengikuti. Setelah beberapa saat, Xiao Bai memimpin Ye Guan dan yang lainnya ke kedalaman pegunungan. Ye Guan dan yang lainnya segera mengikuti. Segera, Xiao Bai tiba di sebuah ngarai besar. Ye Guan melihat ke bawah ke arah ngarai besar dan tidak melihat apapun. Cakar kecil Xiao Bai tiba-tiba tersangkut. Ledakan. Tiba-tiba, jauh di dalam Grand Canyon, aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit. Kemudian, bumi retak terbuka, dan sebuah istana perlahan muncul dari tanah. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Xiao Bai sangat bersemangat. Segera, seluruh istana muncul di tanah. Seluruh istana sangat besar. Seluas beberapa mil, istana ini dikelilingi oleh puluhan ribu pilar batu yang menjulang tinggi, yang membuatnya sangat megah. Di pilar batu ini, berbagai monster ganas dilukis. Banyak di antaranya belum pernah dilihat Ye Guan sebelumnya. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Mu Nian yang menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku tidak tahu banyak tentang era peradaban Shinto ini. Ye Guan memandang Xiao Bai, dan pada saat ini cakar kecil Xiao Bai tiba-tiba terpikat lagi. Ledakan, istana tiba-tiba bergetar hebat, dan ledakan meletus di dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melarikan diri. Tetapi pada saat ini, pilar batu di sekitar istana tiba-tiba bergetar, dan kemudian, monster-monster itu tiba-tiba tampak hidup, mengaum serempak,
dan tekanan mengerikan dari monster-monster itu melonjak menuju istana. Tiba-tiba terjadi kehancuran di istana. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Monster-monster ini sepertinya menekan sesuatu. Kali ini, Xiao Bai melihat ke arah Arya di samping. Dia mendorong Arya dengan kaki kecilnya. Arya mengeluarkan manisan hau di mulutnya, maju selangkah, lalu meraung, keluar. Ledakan, suaranya seperti guntur yang tiba-tiba meledak dari lapangan, menggetarkan gendang telinga Ye Guan dan kesemutan. Dan di bawah, ketika monster di pilar batu di sekitar aula utama mendengar raungan ini, mereka semua tampak ngeri, gemetar ketakutan yang ekstrim. Arya terus menjilat manisan haunya. Kamu melirik Arya dan sangat terkejut. Arya ini sangat mematikan bagi monster. Penindasan garis keturunan, seringkali, monster level tinggi memiliki kekuatan penekan terhadap monster level rendah. Dan saat monster-monster itu terdiam, pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari aula. Ye Guan melihat ke arah cahaya hitam. Cahaya hitam menghilang, dan manik hitam sebesar kepalan tangan muncul di depan semua orang. Xiao Bai terbang menuju manik itu, menyentuhnya dengan kaki kecilnya, lalu menyeringai dan menyimpannya. Kamu melirik Xiao Bai, dan sebuah rencana tiba-tiba muncul di hatinya. Haha, pada saat ini, jauh di dalam bumi, ledakan tawa tiba-tiba naik ke langit. Ye Guan terkejut dan dengan cepat melihat jauh ke dalam aula. Pada saat ini, jauh di dalam aula, aura yang sangat menakutkan dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari aula. Segera setelah itu, ledakan tawa terdengar dari aula lagi. 30 juta tahun, saya telah berjuang selama 30 juta tahun, dan akhirnya saya telah menjadi Kaisar Agung. Sekarang, Diao Mao dari ahli pedang manusia yang tidak tahu malu seharusnya memilikinya meninggal. Hahaha. Bab 370, Dukung Takdir Sukun. Ye Guan tercengang saat mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Tahukah kamu ayah, pria kuat dari zaman ayah? Ye Guan memandang Munian-Nian, yang juga memiliki sedikit keraguan di mata Munian-Nian, tetapi merasa suara itu sedikit familiar. Pada saat ini, seorang pria paruh baya perlahan keluar dari aula bawah. Pria paruh baya itu mengenakan jubah hitam besar, dengan syal rambut panjang, dan senyuman liar di wajahnya. Saat dia melihat orang itu keluar, Munian-Nian tertegun, "Itu kamu." Setelah mendengar perkataan Munian-Nian, pria paruh baya di bawah langsung melihat ke arah Munian-Nian. Saat dia melihat Munian-Nian, dia juga tercengang, "Itu kamu." Melihat mereka berdua, Ye Guan memandang Munian-Nian dan bertanya, "Bibimu, siapa dia?" Munian-Nian tersenyum lalu berkata, "Raja Dosa." Setelah mengatakan itu, dia menatap pria paruh baya itu dan berkata sambil tersenyum, "Raja Dosa, kamu sebenarnya ada di sini." Raja Dosa, pria di depanku adalah Raja Dosa yang mengikuti master pedang di dunia manusia di alam semesta Guangxuan saat itu. Namun, ketika perang dimulai pada tahun itu, orang berdosa tersebut melarikan diri. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Munian-Nian tidak menyangka akan bertemu pria ini di sini. Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan pria ini telah tinggal di sini selama 30 juta tahun. Memalukan, keras kepala sekali. Ini Raja Gou.
Melihat Munian Nian, Raja Dosa segera bertanya, "Nona Nian Nian, apakah ahli pedang manusia masih di sana?" Munianian tersenyum dan berkata, "Tidak lagi." Mendengar ini, pandangan rumit tiba-tiba muncul di mata Raja Dosa. Dia masih belum mengalahkan alam semesta yang sebenarnya pada akhirnya. Munian tiba-tiba berkata lagi, dia berhasil menghancurkan dewa. Raja Dosa tiba-tiba menatap Munian, tidak percaya. Apakah ini berhasil menghancurkan para dewa? Munian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Raja Dosa tersenyum pahit. "Saya tidak pernah menyangka dia akan benar-benar mengambil langkah itu. Sungguh menakjubkan." Munian berpikir, "Apakah kamu sudah berada di sini selama ini?" Raja Dosa mengangguk. Ketika alam semesta sejati berperang melawan alam semesta Guangxuan, alam semesta Guangxuan lemah. Jadi dia melarikan diri ketika dia melihat situasinya tidak berjalan baik. Setelah melarikan diri, dia secara tidak sengaja menemukan tempat ini dan mendapat warisan di sini. Jadi memutuskan untuk berlatih keras di sini. Selama bertahun-tahun, dia tidak berani keluar. Karena dia mengkhianati alam semesta sejati untuk pertama kalinya. Dan kemudian mengkhianati alam semesta Guangxuan. Ketika dia pergi, dia takut dia akan mati secara tak terduga. Jadi dia berlatih keras di sini sampai dia menjadi kaisar agung. Bukankah seorang ahli pedang manusia akan menyimpan dendam terhadap dirinya sendiri? Raja Dosa khawatir. Di langit, Munian tersenyum dan berkata, "Raja Dosa, selamat, kamu telah menjadi kaisar agung." Raja Dosa hendak berbicara, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan. Ketika dia melihat Ye Guan, dia membeku di tempat. "Ini, siapa ini?" Munian tersenyum dan berkata, "Tebak." Raja Dosa tiba-tiba berlutut dengan suara, "Pop, bawahanku, Raja Dosa, telah melihat Tuan Muda." Ye Guan tercengang. Raja Dosa tiba-tiba berteriak, "Tuan Muda, bawahan ini bersalah, bawahan ini bersalah." Kamu memandang Raja Dosa dan tidak berkata apa-apa. Melihat Ye Guan tidak berbicara, hati Raja Dosa tiba-tiba tenggelam. Tuan muda ini sepertinya tidak bisa ditipu. Jadi dia langsung mengaku, "Tuan muda, bawahanku rakus akan hidup dan takut mati. Dia melarikan diri dari pertempuran selama perang. Tolong tanyakan padaku." Tuan muda menghukum kejahatan itu. Kamu melirik Raja Dosa, lalu berkata, "Apakah kamu dewa alam semesta?" Raja Dosa mengangguk, "Ya." Ye Guan memandang Munian, dan Munian tersenyum dan berkata, "Kamu yang memutuskan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Raja Dosa tercengang. Ye Guan memandang Raja Dosa, "Semua orang takut mati. Wajar jika kamu takut mati." Raja Dosa tampak rumit. Dia memang takut mati. Yang dia inginkan sekarang hanyalah bertahan hidup dan bertahan hidup dengan baik. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Raja Dosa, tempat apa ini?" Raja Dosa dengan cepat berkata, "Ini adalah sekte di era peradaban Shinto, yang disebut sekte binatang asing, yang berspesialisasi dalam membesarkan monster. Saya menerima warisan dari salah satu tetua mereka di sini, jadi saya berlatih keras di sini dan menjadi yang hebat kaisar." Sekte binatang asing, Ye Guan mengangguk sedikit, dan kali ini, Raja Dosa berkata lagi, "Tuan muda, apakah Anda melihat pilar batu itu?"
Ye Guan melihat ke pilar batu. Ada puluhan ribu pilar batu, dan banyak monster dilukis di setiap pilar batu. Setiap monster memiliki wajah yang ganas dan ingin memilih orang untuk dimakan. Raja Dosa melanjutkan, Tuan muda, monster di pilar batu ini semuanya tersegel. Selama Anda memiliki manik-manik binatang buas, Anda dapat mengendalikannya dan membuatnya bekerja untuk Anda. Manik-manik binatang, Ye Guan memandang Xiao Bai. Xiao Bai berkedip, lalu merentangkan cakar kecilnya, dan manik-manik binatang muncul di cakarnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu mencoba padaku?" Xiao Bai mengangguk dan meniup dengan lembut, dan manik binatang itu terbang ke arah Ye Guan. Ye Guan membuka telapak tangannya dan manik binatang itu jatuh ke telapak tangannya. "Biarkan ikuti aku." Xiao Bai berkedip dan tidak melambaikan cakarnya. Ye Guan mengeluarkan seikat manisan hao dan menyerahkannya pada Xiao Bai dengan ragu-ragu lalu mengangkat kedua cakarnya. Ye Guan dengan cepat mengeluarkan seikat manisan hao lagi dan memberikannya padanya. Xiao Bai menyeringai, lalu segera menyingkirkan manisan hao-nya dan menepuk manik binatang itu dengan cakarnya. Manik binatang itu bergetar sedikit, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke alis Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Segera, Ye Guan merasakan monster tersegel yang tak terhitung jumlahnya, dan manik binatang ini adalah media yang bisa mengendalikan semua monster. Tapi saat ini, monster-monster itu ditekan oleh kekuatan misterius. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Sekarang, saat suara itu jatuh, segel Dao tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Tidak jauh dari sana, segel Dao bergetar hebat, dan kekuatan misterius melesat ke langit. Di langit, jimat besar muncul dengan tenang, dan saat jimat itu mengenai jimat itu bergetar hebat dan pecah berkeping-keping. Ledakan, segera setelah jimat jalan hancur. Pilar-pilar batu di bawah mulai bergetar hebat. Kemudian, tekanan mengerikan dari monster-monster melonjak. Secara bertahap, pilar batu mulai hancur berkeping-keping, dan kemudian, monster-monster melonjak ke langit. Ribuan setan muncul, tekanan mengerikan dari monster langsung menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Ye Guan melihat tidak jauh. Di antara kelompok monster, sebenarnya ada 3 monster tingkat kaisar takdir, 12 monster tingkat kaisar biasa, dan lebih dari 1000 monster alam kaisar dewa tingkat waktu abadi. Formasinya memang tidak sebagus SWOT Sek, tapi jangan dianggap remeh. Pada saat ini, binatang iblis tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Ia menatap ke arah Ye Guan dan mengucapkan kata-kata manusia, "Manusia, kembalikan manik binatang itu ke sekte binatang asingku." Ye Guan tidak menjawab, tapi menatap Xiao Bai. Xiao Bai berkedip lalu menatap Arya. Arya mengeluarkan manisan haunya, dia maju selangkah dan meraung. Ledakan, paksaan monster-monster yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, wajah monster-monster di lapangan berubah drastis dan mereka mundur dengan keras. Arya memandangi monster-monster di lapangan dan berkata, "Tidak apa-apa mengembalikannya padamu. Lalu kamu bisa pergi ke sana dan disegel." Mendengar ini, wajah monster-monster itu sangat jelek. Pada saat ini, pemimpin monster itu berkata dengan suara yang dalam, "Tidak mungkin kita menyerah kepada manusia." Jelas sekali,
Ini karena dia meremehkan Ye Guan. Mendengar perkataan monster itu, mata Arya tiba-tiba berkilat marah. Apakah cucuku membutuhkanmu untuk menyerah? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju. Wajah monster itu berubah drastis. Ia tidak menyangka Arya akan benar-benar mengambil tindakan. Monster itu langsung menabrak Arya. Bersikaplah tangguh. Ledakan, tiba-tiba, di bawah pandangan semua orang, monster Kaisar Takdir terlempar ribuan kaki jauhnya oleh pukulan Arya. Namun sebelum berhenti, Arya bergegas ke depannya lagi dan meninjunya lagi. Ledakan, di tengah jeritan yang melengking, monster-monster itu terlempar lagi. Selanjutnya, Arya menghajar monster itu dengan keras di depan semua monster. Namun monster itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat pemandangan ini, monster-monster di lapangan saling memandang dengan wajah ngeri dan mundur satu demi satu. Pada saat ini, monster tersebut mulai memohon belas kasihan. Karena tubuhnya telah hancur total saat ini, dan jika terus dipukul, ia akan dipukuli sampai mati. Arya tiba-tiba berhenti, monster itu sudah sekarat. Melihat adegan ini, monster dalam adegan itu menatap Arya dengan ketakutan di mata mereka. Arya berbalik dan menatap monster itu. Jika kamu tidak mau menyerah kepada cucuku, tidak apa-apa. Kamu kembali dan terus disegel. Pada saat ini, binatang iblis setingkat Kaisar Takdir tiba-tiba terbang di depan Ye Guan. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan, Zimang bersedia melayanimu. Ye Guan melihat monster di depannya, lalu tersenyum dan berkata, "Oke. Mulai sekarang, kamu adalah bos mereka." Mendengar ini, Zimang tiba-tiba menjadi gembira dan berkata dengan cepat, "Sesuai perintahmu." Ya, monster-monster lain saling memandang, masih ragu-ragu. Saat Zimang melihat adegan ini, dia langsung berkata dengan marah, "Kenapa kamu masih ragu-ragu?" Saat mengatakan ini, ia melirik leluhur spiritual di sampingnya, membenci besi yang tidak bisa berubah menjadi baja. Astaga, ini Lingzu, bukankah mengikuti pemuda ini sama dengan mengikuti Lingzu? Jika Anda mengikuti Lingzu, Anda tidak akan bisa minum makanan pedas di kemudian hari. Otak babi ini, lagi pula, sekarang mereka baru saja keluar. Yang paling mereka butuhkan adalah sumber energi spiritual, dan mengikuti Lingzu. Apakah saya perlu mengkhawatirkan sumber energi spiritual lagi? Ini mangkuk nasi besi. Zimang benci kalau besi tidak bisa menjadi baja. Melihat mata Zimang, beberapa monster di lapangan tiba-tiba terbangun dan memberi hormat dengan cepat, menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti. Ye melirik ke arah Arya dan Xiao Bai yang berdiri di samping, dengan senyuman di wajahnya. Dia menyadari bahwa membawa kedua orang kecil ini ke dunia rahasia sama dengan curang. Asisten paling kuat, Ye Guan menarik pikirannya dan melihat monster di depannya. Dia tiba-tiba bingung. Bagaimana cara menghadapi monster ini? Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Ye Guan, Zimang dengan cepat berkata, "Kita bisa memasuki manik binatang itu, tapi kita membutuhkan energi spiritual." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang energi spiritual, masuk saja." Zimang berkata dengan cepat, "Oke." Karena itu, dia memasuki bisbit terlebih dahulu, dan monster lainnya segera mengikuti.
Ye Guan mengambil sejumlah spirit yuan dan memasukkannya ke dalam bisbit, lalu meletakkan bisbit itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Lelaki tua berbaju hitam itu berbisik, "Tuan muda, saya baru saja mendapat kabar bahwa semua orang kuat dari peradaban abadi telah bergegas ke Bima Sakti, dan mereka mungkin tiba di Bima Sakti paling lama dalam beberapa hari." Ye Guan sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung apa yang mereka lakukan di Bima Sakti. Orang tua berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam, "Bunuh takdir sukun." Ye Guan membeku di tempat. Pria tua berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian meminta instruksi, "Tuan muda, apakah Anda memerlukan dukungan untuk gadis ditakdirkan dengan rok polos ini?" "Kamu Guan," bersambung